Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang di Selera School Webinar. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Azra, aku salah satu tim dari Selera School. Nah, aku pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktu, yang udah hadir di webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan thank you banget juga untuk antusias teman-teman di hari Jumat malam ini menuju weekend, teman-teman masih semangatnya masih tinggi ya untuk kita terus belajar dan untuk mengikuti webinar kali ini tentang CV. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya mau open cam boleh banget supaya mungkin nanti webinar kali ini bisa lebih interaktif, terus kita bisa lebih kenal dengan satu sama lain. Jadi nggak apa-apa, boleh banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih dan selamat datang untuk speaker kita, pembicara kita kali ini ada Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy, gimana nih Mbak kabarnya malam hari ini? Halo, baik-baik. Waktunya agak mepet ya. Oke, tetap pokoknya teman-teman di sini tetap karena antusiasnya tinggi banget dan mereka tetap semangat untuk bisa belajar bareng, bisa sharing bareng sama Salah School. Oke Mbak Cindy, kalau gitu kita sembari menunggu ya teman-teman yang lagi proses join karena beberapa masih proses untuk masuk ke room. Nah, untuk teman-teman yang udah join ke sini, sebelumnya aku mau coba tanya ini untuk teman-teman. Kira-kira ada yang tahu gak sih Sellerat School itu apa? Teman-teman boleh tulis di kolom chat atau mungkin teman-teman bisa open mic. Kira-kira ada yang tahu Sellerat School itu apa? Oke, kayaknya teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Jadi nggak apa-apa, kita kenalan dulu supaya bisa semakin dekat gitu ya, kenal satu sama lain. Jadi di industri saat ini itu kan memasuki industri 4.0 ya, atau di mana itu semua serba digital. Nah, kita juga udah dihadapkan sama IoT atau Internet of Things. Jadi semua itu udah serba internet, serba digital. Maka Salarat School hadir di tengah kita semua untuk dapat membantu teman-teman nih untuk mengembangkan skill, terus untuk mencapai karir impian teman-teman juga. Nah, dari Salarat School sendiri juga menyediakan program-program yang nantinya akan launching seperti misalnya webinar atau course online bahkan hingga bootcamp. Jadi untuk teman-teman bisa ditunggu info selanjutnya karena akan banyak event menarik yang bisa teman-teman ikutin. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari Selera School. Um, Oke, aku akan menyapa ulang lagi. Halo untuk teman-teman yang baru hadir. Selamat datang ya di acara kita tentang Selera School Webinar, yaitu tentang CV. Kalau kayak gitu, aku langsung aja memberikan kesempatan kepada Mbak Cindy untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Cindy. Oke, thank you, Mbak. Siapa nih aku manggilnya nih? Azra boleh, Mbak. Oke. Thank you banget. Welcome buat teman-teman yang udah join di Jumat malam ini. By the way, ini audiensnya pada teman-teman yang fresh graduate semua ya? Iya, Atau rata-rata fresh graduate mahasiswa. Oh gitu, oke. By the way, thank you banget udah nyempetin waktunya di Jumat malam ini, yang dimana besok libur, tapi mau buat ikutan sharing bareng sama aku. By the way, ini kita casual aja kali ya, gitu. Kenalin, aku Cindy, aku HRBP di salah satu e-commerce di Cilibeli. Jadi Cilibeli itu termasuk ke social commerce. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau apa namanya kepo-kepo tentang Cilibeli, siapa tahu ada yang mau join juga di sana, bisa langsung cek di website kita gitu. Mungkin presentasinya aku bisa langsung di present aja kali.
Oke, presentasinya udah muncul, obvious banget ya, Cili Beli. Jadi kalau misalnya kalian mau coba lihat websitenya, terus coba mungkin lihat karir page-nya, siapa tahu kalian ada posisi-posisi yang kalian mau apply ke sana. Mungkin bisa next. Oke, topik kita kan all job applications start from CV. Jadi membuat CV yang menarik di mata HR itu yang kayak gimana, gitu ya. Next. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih berapa lama HR buat membutuhkan waktu buat nge-review CV kalian, satu CV gitu. Mungkin ada yang mau kasih tahu kira-kira berapa lama sih satu CV itu dilihat sama recruiter atau HR nih? Ada Ayo yang untuk mau teman-teman boleh banget ya 1 untuk hari, berbagi. 8 detik mungkin Kak. Oke, 30 menit. Oke, 7 menit, 5 menit. 3 hari, 1 minggu. Udah kayak ini ya, lagu gitu ya. Oke, 5 menit. Mungkin bisa next lagi slide-nya. Setahu saya cepet Kak, karena pakai sistem. Oke, coba. Nah, jadi kurang lebih average-nya HR atau recruiter itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik, bahkan kurang. Ada yang cuma 6 detik. Kira-kira nih, di 6 detik itu atau 30 detik itu yang apa namanya yang sangat singkat, cukup singkat lah ya, 30 detik. Kayak kehidupan kita selama puluhan tahun ini dilihat selama 30 detik gitu kan. Jadi kira-kira apa aja gitu yang akan dilihat. Coba bisa di next. Lagi, di next lagi. Nah, oke teman-teman. Biasanya perusahaan atau HR ataupun recruiter ada 2 metode untuk men-screening CV yang masuk. Gitu. Jadi pertama itu menggunakan ATS atau Applicant Tracking System. Kalau misalnya teman-teman udah familiar belum dengan kata atau dengan ATS atau Applicant Tracking System ini? Udah pada familiar kah atau kayak baru dengar apa sih itu Kak? Atau apa ya itu ATS atau apa gitu? Sudah belum? Oke, belum. Belum, sudah. Oke, campur lah ya. Anggap aja 50-50, ada yang udah dengar, ada yang belum dengar gitu. Ada menggunakan applicant tracking system sama screening secara manual gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Jadi, applicant tracking system ini biasanya adalah sistem yang dipakai sama perusahaan-perusahaan yang sudah tergolong besar gitu ya, dengan jumlah aplikannya mungkin bukan 10, 20 atau kayak cuman 100, 200, tapi mungkin udah sampai ribuan aplikan yang masuk atau CV yang masuk gitu. Kalau misalnya pakai manual dengan mereview apa ratusan atau sampai ribuan CV untuk satu posisi, itu kayaknya mata HR-nya juga gereng gitu ya. Jadi bisa-bisa rekruternya gumuh gitu teman-teman ya. Jadi disinilah mungkin applicant tracking system berguna banget buat nge-tracking kalian punya CV. Gitu kan. Nah, applicant tracking system sendiri kalau untuk CV-nya, jadi ada beberapa poin yang harus kita lihat. Pertama, pastikan sesuai dengan requirement yang ada. Jadi biasanya itu applicant tracking system itu sudah menyaring ataupun memilah-milah talent-talent yang sesuai dengan requirement yang sudah dicantumkan di di post sama mereka gitu. Terus menggunakan keyword yang sesuai dengan konteks. Nah, kenapa penting banget menggunakan keyword yang sesuai dengan konteks? Kalau misalnya kita lihat di website ataupun kayak contohnya LinkedIn ataupun Jobstreet, mereka kan sudah ada namanya kayak search engine-nya mereka kan kalau misalnya kita typing sesuatu nanti CV atau page-nya itu udah ada kata-kata yang di bold. Jadi kalau bisa kita menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai, misalnya kayak kita mau nulis nih work experience kan itu common ya, umum biasanya kita tulis di sana gitu. Kalau misalnya kalian tulisnya kayak yang sudah saya pernah lakukan kayak gitu kan, jadi agak sulit untuk ATS itu ngenangkep yang kalian maksud gitu. Terus
Yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas dengan menghindari singkatan kata. Balik lagi karena ini bersifat sistematis ya, udah pakai sistem gitu untuk nge-trackingnya. Jadi kalau bisa kita menghindari kata-kata yang yang disingkat. Misalnya kayak kita menulis asisten apa gitu. Kan biasanya ada singkatan ya kayak ASST atau apa gitu. Nah, itu mungkin akan lebih baik kalau kita ngenulisnya itu dengan kata yang tidak menyingkat kata tersebut, karena akan lebih gampang untuk ITS-nya sendiri menyaring kata-kata yang ada di CV kita. Menggunakan template yang sederhana, mengurangi penggunaan gambar, tabel, dan lain-lain. Karena takutnya kalau gambar kayak misalnya kemampuan Excel bintang kan nggak nangkep gitu. Maksudnya nanti akan seperti apa maksud dari gambar yang kita masukkan di CV tersebut. Terus menggunakan format PDF. Nggak apa-apa sih formatnya format Excel, format Microsoft Word, cuman akan lebih gampang buat ATS-nya nyaring data kita kalau misalnya pakai PDF. Ini aku udah masukin juga untuk contoh mungkin ya, salah satu contoh CV yang gampang banget dibaca sama applicant tracking system sendiri. Nah, by the way, di sini ada 2 link yang masukin di bawah, ada http resume.io, terus ada resume template. Di situ ada banyak banget template-template yang sudah sesuai dengan standar yang mungkin akan sangat gampang buat applicant tracking system itu buat menyaring data-data kita. Karena ini aku bukan endorse linknya ya, maksudnya karena aku pengen sharing aja ke kalian kalau misalnya kalian pakai link ini itu. Jadi nanti kalian coba bisa next. Next lagi. Oke, nanti kalian bisa tinggal pilih template-templatenya, template yang sesuainya apa gitu. Terus nanti di sana itu ketika kalian udah klik templatenya, nanti udah ada di sebelah kanan itu template yang kalian pilih, terus di sebelah kiri itu adalah kalian tinggal memasukkan data aja di sana gitu. Nanti langsung ke transfer ke template yang kalian pilih gitu. Coba balik lagi ke atas. Ke sebelumnya. Ini gue buat lo deh, lu mati sama dia nih. Azra bisa balik lagi ke sebelumnya ya, di sini. Oke, nah yang kedua ini ada link yang bisa mereview kalian punya CV. Jadi kalau misalnya kalian udah punya CV nih, misalnya udah bikin nih yang di link yang sebelumnya, terus kalian pengen lihat kira-kira CV kalian itu udah ATS friendly atau enggak. Di situ nanti akan kalian bisa pakai link ini untuk lihat kira-kira kritik-kritik apa yang bisa bisa diperbaiki dari CV kalian gitu. Mungkin bisa next lagi. Jadi tinggal dipilih juga gitu template-nya. Nah, di sini aku punya salah satu CV yang aku pakai untuk dilihat apakah sudah ATS friendly atau belum. Itu skornya 46 dari 100. Jadi kan ada banyak banget yang bisa diperbaiki dari CV kita gitu. Jadi kayak stylenya gimana, terus kayak ATS compatibility-nya seperti apa, terus information dan content information seperti apa gitu. Nanti bisa dilihat dari sana. Jadi kalau teman-teman yang sekiranya mau gampang gitu kan, syukur banget ya kita hidup di zaman yang serba gampang banget gitu dan semuanya free gitu. Jadi kalian bisa pakai 2 link itu kira-kira apakah CV kalian bisa ATS friendly atau enggak. Itu untuk yang applicant tracking system. Tadi yang kedua adalah manual tracking. Kalau manual tracking ini kan berarti yang harus kita manjakan adalah orang ya, individu kan. Individu itu kan punya ketertarikan beda-beda terhadap suatu hal gitu. Nah, kalau misalnya yang aku pelajari ataupun yang aku sering dengar dari webinar-webinar yang pernah aku ikuti juga, jadi ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan untuk CV manual, teman-teman. Yang pertama desain. Desain ini kan seperti yang tadi udah aku sampaikan, kita udah bisa gampang ya tinggal pilih template. Karena desain itu kan biasanya itu merepresentasikan diri kita juga kan ya. Biasanya kalau cewek-cewek tuh template
CV-nya tuh yang lebih warna-warna pink, yang lebih cute gitu kan. Kalau misalnya cowok tuh biasanya yang lebih simple, warnanya kayak biru, kalau nggak biru, apa hijau yang lebih apa namanya simple dan warnanya yang lebih nggak kalem gitu. Nah, yang kedua adalah konten. Konten ini yang paling penting dari CV, sama bahasa sih, sama bahasa juga. Kalau konten ini adalah hal-hal yang kalian cantumkan di CV kalian, gitu. Kalau untuk bahasa sendiri, bahasa itu adalah penggunaan kata, terus ataupun bahasa apa yang kalian gunakan, gitu ya. Kita coba go through ke salah satu contoh kali ya. Mungkin bisa lanjut. Oke, nah di sini aku punya contoh nih. Untuk desain sendiri, let's say kita udah punya satu CV nih di sini. Desain. Kalau untuk desain CV yang ditampilkan di sini udah standar lah ya. Karena apa namanya warna apa ketika kita ngelihat, ketika kita buka CV-nya itu kita nggak pusing gitu ngelihatnya, kayak nggak aduh ini banget apa warnanya juga nggak tumpang tindih atau yang terlalu mencolok gitu. Jadi untuk desain sendiri lebih baik teman-teman kalau memang mau mudah buat cari desain menggunakan apa namanya template-template yang sudah pakem ya, udah standar untuk bikin CV gitu. Kalau memang kalian memang mau bikin sendiri banget sih nggak masalah. Cuma nanti bisa dipakai yang resume review yang tadi. Kalau misalnya kalian pengen lihat apakah CV kalian itu sudah ATS friendly atau enggak gitu. Terus yang kedua konten. Nah konten pertama kita lihat dari CV ini. CV itu kalau bisa kalian ada foto gitu, karena kita pengen lihat juga, karena mungkin ada beberapa nama yang kita nggak tahu ini jenis kelaminnya cewek atau cowok, atau mungkin secara stylenya dia gimana, pembawaannya mungkin seperti apa gitu. Makanya kita butuh foto gitu. Untuk fotonya sendiri kalau bisa nggak usah yang kayak, apalagi untuk startup ya. Kalau misalnya apa namanya kita fokusnya ke startup, kalian nggak harus yang foto yang backgroundnya biru putih, itu kayaknya lebih ke daftar CPNS gitu ya. Bisa yang kayak casual aja gitu, nggak harus yang ada review. Mungkin kalian beberapa foto di LinkedIn gitu. Teman-teman by the way udah pada punya LinkedIn belum nih? Udah pada tahu kan LinkedIn kan ya? Udah pada punya kan ya? Atau malah ada yang belum dengar, belum tahu nih LinkedIn itu apa? Sudah punya, iya, oke, bagus lah kalau gitu udah pada punya. Nah, setelah foto, yang perlu kita cantumkan di CV itu atau di konten dalam CV itu adalah data diri kita. Ini CV siapa sih? Udah pasti dong CV Rahmi Safitri, udah jelas banget kan. Nah kalau misalnya kalian punya gelar, nggak apa-apa dicantumkan di sana. Misalnya Rahmi Safitri SE atau Rahmi Safitri siapa gitu. Jadi Rahmi Safitri ini ternyata cewek loh, karena fotonya cewek. Karena ada beberapa juga kadang kan namanya kita nggak tahu nih mau sapa kalian Mbak atau Mas gitu kan. Jadi lebih apa ya, membantu kita sebagai rekruter atau HR tahu tentang diri kita. Udah kita tahu siapa apa namanya, yang penting adalah data diri kalian. Kayak kalau Rahmi ini udah cukup apa namanya detail lengkap ya. Dia tinggal di Jakarta, Indonesia. Untuk alamat sendiri kalian nggak harus lengkap banget gitu. Jalan ini RT sekian kode pos segini. Kita bukan mau kirim barang gitu ya, jadi nggak usah terlalu detail. Jadi cukup kayak kalian tinggal di mana, kayak domisilinya di mana gitu. Terus nomor telepon ini penting banget teman-teman, karena aku tuh masih menemukan beberapa orang yang kirim CV tapi nggak kasih nomor telepon, kayak bingung kita mau telepati atau gimana gitu kan ngubungin kalian gitu. Kalau misalnya nomor telepon pun misalnya kalian punya nomor telepon yang terpisah misalnya antara
WhatsApp kan biasanya ada yang pisah juga kan ya, WhatsApp sama nomor telepon. Mending dicantumkan misalnya kayak nomor telepon terus dalam kurung WA atau nomor telepon dalam kurung telepon. Jadi mempermudah kita juga untuk mengetahui lebih efisien juga buat kita, rekruter dan HR buat menghubungi kalian gitu. Karena kan kadang sebelum kita telepon, alangkah baiknya kita memessage kalian dan menanyakan apa kalian bisa untuk dihubungi atau kapan kita bisa hubungi gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dibedain antara WhatsApp, nggak dikasih penjelasan antara WhatsApp atau nomor telepon kalian, zaman sekarang kan udah jarang ya orangnya SMS ya, lebih banyak langsung ke WhatsApp gitu. Kalau misalnya pun, kadang kalau misalnya udah, aduh nggak ada nih nomor WhatsApp-nya, aduh udah nanti aja. Jadi kayak sayang kan cuman gara-gara perkara nomor telepon kayak jadinya kesempatan untuk di approach itu berkurang kan agak sayang kan ya. Jadi kalau bisa untuk nomor telepon ini penting banget gitu. Mending kalau menurut aku mending lupa cantumin email daripada cantumin nomor handphone gitu. Karena itu adalah cara pertamanya kita sebagai recruiter untuk nge-approach kalian. Terus email juga penting. Karena biasanya kalau misalnya kita udah telepon dan mau set untuk interview ataupun kirim invitation dan sebagainya, kita bakal langsung kirim email ke email kalian. Jadi kita nggak harus nunggu lagi nanya, kan kita juga nggak pengen kayak mengganggu waktu kalian ya, bolak-balik back and forth nanya mulu gitu kan, hal yang seharusnya udah bisa dibaca di CV gitu. Kalau bisa emailnya sendiri yang agak profesional ya teman-teman, jangan yang agak bikin kita memberikan kita hal untuk dijuliti itu nggak usah gitu. Jadi kalau bisa tuh emailnya yang profesional aja gitu, kayak Rahmi ini kan rahmi@gmail.com gitu misalnya, nggak usah yang Rahmi selalu setia@gmail.com, itu nggak usah gitu. Jadi kalau bisa CV-nya itu coba disiapkan sesuai dengan di CV-nya itu disiapkan lebih profesional gitu. Terus apalagi nih? Oh ya, sosial media bisa juga dicantumkan karena ada beberapa posisi yang kita akan kepoin sosial medianya juga gitu. Jadi LinkedIn tadi teman-teman yang udah pada punya yang udah pada punya LinkedIn mungkin bisa cantumin juga di sana, karena kalau di CV itu kan paling 1 lembar dan paling banyak 2 lembar kan ya. Kalau misalnya kalian punya LinkedIn itu akan memperluas exposure kalian bisa cari orang-orang yang sekiranya itu sama dengan kalian, posisi yang kalian minati gitu. Dan di sana juga kalian bisa lebih leluasa untuk sharing tentang pengalaman pengalaman profesional kalian ataupun pengalaman lainnya di sana. Instagram. Nah, kalau untuk portfolio mungkin ada beberapa posisi yang sangat dibutuhkan banget portfolionya. Mungkin kayak tech talent tuh. Biasanya kan tech talent tuh butuh banget ya portfolionya, atau kayak tim kreatif yang kita itu bukan cuma butuh detail tentang apa yang pernah kalian lakukan, tapi kita juga pengen lihat hasilnya gitu. Jadi portfolio mungkin bisa dicantumkan juga di atas berbarengan dengan data diri. Atau biasanya data diri kan suka ditaruh di bawah kan, di pinggir nih, kayak si Rahmi ini mungkin data dirinya bisa ditaruh di bagian education gitu, atau education-nya bisa ditaruh di bawah gitu. Tapi yang penting adalah data diri itu mungkin yang agak di atas ya, karena kan kita akan langsung lihat ke sana gitu. Yang kedua, summary ini juga dibutuhkan teman-teman. Kalau misalnya let's say untuk tech talent, summary-nya dia yang udah pernah dia kerjakan, misalnya kayak bahasa pemrograman apa yang dia kuasai atau apapun gitu, biasanya suka ditaruh di summary. Jadi daripada kita go through ke CV-nya lebih lama, akan lebih gampang lagi kalau kita udah tahu di summary gitu. Education, di bawah summary itu work experience ini
kalau misalnya aku boleh kasih saran, lebih didetailin teman-teman. Jadi misalnya kayak kalian kerja di perusahaan apa, bulan dan tahunnya mungkin bisa diinfoin. Ini untuk si Rahmi ini udah cukup detail, udah cukup menggambarkan, walaupun maksudnya nggak detail-detail banget, tapi kita tahu, oh si Rahmi pernah kerja di sini di bulan ini, tahun ini, sampai bulan ini, tahun ini, posisinya apa, dan apa aja yang dia kerjakan. Jadi jangan kayak cuman di perusahaan ini tahun aja, terus kayak posisi aja, karena kadang kan ada satu posisi di perusahaan lain yang job desk-nya atau detailnya itu berbeda kan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kasih detail di posisi yang kalian pernah kerjakan, itu memudahkan kita juga untuk memfilter kira-kira apakah pekerjaan yang pernah kalian lakukan itu bisa sedikit banyak align sama requirement yang kita butuhkan gitu. Dan untuk work experience sendiri, kalau bisa yang paling atas itu adalah yang paling terbaru, gitu ya teman-teman. Jadi kita pengen lihat yang terbaru dari work experience yang paling terbaru dari kalian itu apa, baru nanti dilanjutkan aja ke bawahnya yang paling sampai paling terakhir, atau yang paling yang paling awal kalian kerjakan gitu. Untuk education di sini mungkin kalian bisa cantumin mungkin dari SMA aja kali ya, SMA sampai kuliah gitu, karena kita nggak butuh juga kalian TK di mana, kindergarten di mana gitu kan. Jadi kira-kira masukkan poin-poin yang menunjang posisi yang kalian lamar gitu. Masukkan poin-poin yang menunjang posisi yang kalian lamar. Itu ya, teman-teman. Terus kompetensi bisa dimasukin, kalau bisa agak didetailin, teman-teman ya. Misalnya let's say Microsoft Office apa sih? Kayak ya kalau cuma Microsoft Office aja ya gampang gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa menjabarkan Microsoft Office, mungkin Excel, misalnya Microsoft Excel, penggunaan pivot table atau kayak pivot apalagi ya, VLOOKUP yang kayak gitu. Jadi itu sangat mempermudah kita juga sebagai recruiter untuk nge-screening CV kalian gitu. Training juga bisa dimasukin di sana. Event, experience, award juga bisa di sana. Coba ya, kita coba lihat contoh nih. Let's say Cili-Beli sedang membuka posisi untuk data support di Jakarta. Dengan pekerjaan yang akan dilakukan adalah ada 1, 2, 3, 4, ada beberapa poin di sana. Terus yang kita expect adalah orang itu terserah Onijar, terus ngerti Excel dan komunikasinya bagus, terus apalagi itu kecil banget ya itulah pokoknya intinya yang tadi ya. Hal pertama kira-kira sebagai seorang recruiter, apa sih yang bakal saya lihat, apa sih yang bakal aku lihat gitu ketika ngebuka CV, bam, Rahmi Safitri. Di poin pertama yang akan aku lihat sebagai recruiter adalah dia bisa Excel nggak sih? Karena sebagai seorang data support, kalau misalnya dia nggak bisa Excel, itu percuma gitu. Karena main jobnya adalah dia akan day to day-nya bareng sama si Excel ini kan. Excel yang dia harus ngerti pivot table, bla 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 bla, lookup gitu. Aku bakal jam ke CV-nya Rahmi ini langsung ke work experience-nya. Aku lihat nih, oh dia pernah manage project bla bla bla, tapi di detail ini dia pakai Excel gitu. Coba lihat di trainingnya, dia pernah nih training Microsoft Excel gitu. Oke, baik kalau Rahmi mungkin bisa aku lanjutkan untuk lihat detail selanjutnya. Terus harus bisa komunikasi nih, harus have a good communication. Tadi di work experience-nya di bagian fresh and food itu dia ada mention receive customer complaint. Mungkin
ini bisa buat apa namanya, buat aku probing lagi mengenai si customer complaint ini, karena biasanya untuk handle customer complaint kita harus punya komunikasi yang cukup bagus gitu. Terus kita lihat lagi all major, berarti nggak masalah untuk education-nya dia apa namanya, jurusan apa. Cuman aku lihat dia masih ongoing nih 2019 gitu. Terus sampai saat ini. Nah, menurut kalian CV Rahmi ini akan masuk ke dalam kategori apa? Shortlist, reject, atau approach? Ada yang kira-kira ada yang ini nggak nih? Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian dari posisi data support ini, shortlist. Oke. Dari 111 orang hanya berapa nih yang jawab? 1, 2, shortlist bukan Kak. Oke. Nah, untuk CV Rahmi sendiri, ini dia akan masuk dalam shortlist-nya aku. Karena kurangnya apa? Dia belum lulus gitu. Tapi untuk apa namanya? Untuk beberapa poin penting yang ada di posisi tersebutnya gitu. Paling nanti aku akan shortlist, dan ketika ada apa namanya, ketika beberapa CV sudah aku shortlist, itu aku akan rank. Kira-kira mana nih yang akan aku approach duluan gitu. Kalau misalnya dari beberapa banyak CV yang masuk, kira-kira hanya 3 orang yang benar-benar match sama our qualification, yang masukin Rahmi. At least aku bakal tanya, Rahmi, kira-kira kamu udah semester berapa? Kira-kira kalau misalnya kamu join, kita approach untuk apa namanya, mengikuti proses hiring dan interview, kamu terganggu nggak kuliahnya? Atau misalnya dia kuliah tapi kuliah malam, kan kita nggak tahu ya, dia kuliah malam kah, atau kayak apa, kuliah apa ya namanya itu ya, karyawan ya, yang hanya di malam, kalau nggak di Sabtu Minggu doang, kan itu bisa aku approach lebih lanjut gitu teman-teman. Dan terakhir, kalau untuk penggunaan bahasa, kita harus menggunakan bahasa yang lebih teman-teman, karena ini CV ya, bukan apa namanya, bukan sosial media gitu. Dan kita nggak tahu apa namanya, HR yang melihat CV kalian menanggapinya dengan santai atau dengan sangat kritis gitu, karena ada beberapa apa namanya, HR ataupun rekruter yang salah titik aja tuh kayak, aduh ini kayaknya nggak bisa deh karena dia itu lihat dari CV-nya aja gini-gini, atau yang lebih santai gitu ya, kayak oh ya oke, yang penting dia bisa ini, nanti coba di approach kalau di telepon kayak gimana orangnya, kan ada yang berbeda-beda kayak gitu. Dan penggunaan bahasa yang lebih profesional sama penggunaan bahasa yang mungkin lebih baik nih, aku menyarankan aja untuk menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan banyak beberapa perusahaan besar yang apa namanya sendiri itu bukan dari orang Indonesia gitu kan. Sekarang juga beberapa rekruter juga bukan orang Indonesia kan. Kalau misalnya ada nggak teman-teman yang udah pernah di approach mungkin sama rekruter yang bukan orang Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya, bukan kita nggak nasionalis ya, apa sih kita kan di negara Indonesia, kita harus pakai bahasa Indonesia, enggak gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau kita pakai bahasa Inggris itu jangkauannya itu akan lebih luas gitu. Bukan cuma rekruter Indonesia aja, atau mungkin rekruter yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu apa namanya akan bisa mengerti, atau at least walaupun apa namanya walaupun bahasa Inggrisnya ya kalau bisa sih bahasa Inggrisnya agak bagus ya gitu, jangan yang malah ngasal juga, malah jatuhnya nanti jadi bahan julitan lagi gitu kan, malah jadi nggak enak gitu. Tapi kalau bisa sih pakai bahasa Inggris gitu. Kalau dari aku sih itu aja. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Oke, thank you Mbak Cindy untuk pemaparan materinya. Udah benar-benar padat banget, udah rinci dan menjurus sekali ya, detail maksudnya, terhadap CV yang baik, terus isi dari CV, desain konten itu seperti apa. Oke, selanjutnya aku mau mempersilakan nih untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih unek-unek atau bertanya ke Mbak Cindy terkait
CV boleh ya. Boleh open mic. Aku tambahkan dulu yang mau open mikrofon. Oh, udah ada nih dari Kak Natasha Kamila. Halo Kak Natasha, boleh boleh open mikrofonnya mau bertanya? Silakan. Halo Kak Azra, makasih untuk kesempatannya. Kak Cindy, Halo. makasih untuk ilmu-ilmunya yang tadi udah dipaparin. Aku mau tanya kan tadi Kak Cindy itu sempat mention about ATS friendly dan CV creative juga kan sudah ada dua. Menurut Kak Cindy itu kalau untuk ke job portal semacam Jobstreet atau ke Caliber itu mendingan masukin yang ATS friendly atau yang creative? Atau ke perusahaan seperti apa kita harus masukin ke yang ATS atau yang creative. Terima kasih. Oke, thank you. Nanti ini langsung dijawab aja atau gimana? Atau nunggu beberapa pertanyaan? Boleh Mbak Cindy langsung dijawab. Langsung dijawab aja ya? Iya, boleh. Oke, Natasha. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri itu kita nggak punya visibility company-company mana sih yang udah pakai applicant tracking system. Kalau saran aku sih balik lagi ya, kita coba untuk menggunakan template yang standar dan cukup eye-catching, tapi tetap ATS friendly gitu. Jadi kalau bisa combine kedua-duanya gitu. Makanya tadi aku ada kasih kalian link di mana di sana itu udah ATS friendly dan template-nya sendiri kalian bisa pilih gitu. Jadi kita nggak was-was gitu. Ini nanti bakal ke tracking nggak ya sama ATS-nya atau enggak gitu sih Natasha. Atau kalau misalnya ada posisi-posisi tertentu mungkin kayak tim kreatif yang memang harus memperlihatkan kreativitasnya sedemikian rupa, mungkin bisa dibantu dengan portfolionya gitu. Begitu. Oke, Mbak Cindy, thank you untuk jawabannya. Tapi ini sih, aku boleh nambahin nggak? Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kayaknya kalau untuk Jobstreet dan LinkedIn itu kan mereka memang udah job portal banget ya. Jadi kalau bisa kita memang harus fokusin ke ATS-nya karena biasanya perusahaan-perusahaan yang gunakan jasa LinkedIn ataupun kayak job portal seperti itu, mereka enggak begitu fokus lihat ke CV-nya dulu. Tapi mereka akan fokus untuk searching position yang mereka butuhkan gitu. Position misalnya kayak data support. Nanti akan muncul kan beberapa mereka akan nge-ranking mana orang-orang yang udah sesuai dengan apa yang dicari kan biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau apply-nya di job portal kayak gitu mending dari ATS friendly sih. Cuman sebagian besar perusahaan di Indonesia itu apalagi yang startup-nya itu masih menggunakan screening yang manual gitu sih teman-teman. Thank you. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Ya, untuk Kak Natasha gimana? Udah jelas ya jawabannya? Udah jelas, makasih. Oke, thank you. Mungkin aku mau kasih kesempatan untuk satu atau dua orang lagi nih yang mau bertanya langsung ke Mbak Cindy. Mungkin ada? Oke. Ada dari Kak Vanindia. Boleh? Ya, boleh untuk diberikan Kak pertanyaannya. Mau nanya apa? Halo Kak, halo Kak Azra sama Kak Cindy atas kesempatannya, terima kasih banyak. Begini Kak, saya mau nanya, nih sebenarnya saya masih takut-takut gitu kan ke nge-apply lewat job portal gitu loh Kak. Soalnya setahu saya tuh kan kalau kita nge-apply CV itu udah barengan sama dokumen-dokumen lain ya. Itu tuh masih kayak rancu gitu, kita nggak pas masukin CV ke portal itu apakah bersamaan sama dokumen-dokumennya juga atau cuma CV-nya doang sama cover letter. Terus yang kedua, berarti kalau misalnya nih kan kata Kak Cindy sendiri kalau kita nge-apply di job portal bagusnya kita pakai ATS ya. Karena mereka udah sistemnya udah bagus banget. Berarti kalau misalnya nih sayanya mau nge-apply kirim CV ke email dari HR-nya. Itu berarti apa pakai manual ya bagusnya? Maksudnya yang pakai foto ini segala macam, Kak. Sebelumnya terima kasih.
Oke, kalau kalian apply job portal, masukin kayak data penunjangnya lah ya, gitu. Nah, kita juga harus pinter-pinter juga sih, maksudnya kayak jangan terlalu jangan terlalu semuanya dikasih gitu, sampai misalnya kayak sertifikatnya juga banyak banget atau misalnya paling fokus ke CV dulu. Kalau misalnya job portal biasanya mereka nggak banyak minta deh, kayaknya cuman kayak CV terus paling cantumin, kita bakal nge-typing lagi kayak nama terus kayak nomor telepon, email, biasanya kayak gitu doang sih, nggak sampai yang minta KTP, sertifikat misalnya kayak sertifikasi atau nggak sampai kayak gitu. Cuman kalau sama CV-nya aja, terus satu lagi tuh data pendukungnya. Karena kadang kita nggak mau ribet kalau misalnya kita ngeklik gitu, apalagi lagi work from home ya, ada beberapa recruiter yang mungkin pakai mobile datanya, nggak mau yang langsung banyak ngedownloadnya gitu. Kalau misalnya udah ribet tuh, saya takutnya nanti kayak, aduh ribet, udahlah nanti aja lah ngelihat CV-nya atau ngebuka emailnya gitu. Jadi kalau bisa di email itu, buat body email, itu penting banget. Karena jadi kita setidaknya bisa nge-screening dari body emailnya dulu. Jadi kayak misalnya let's say kayak saya siapa, saya ini, saya dapat info terkait posisi ini. Jadi kayak Vanindia tuh ini dia mau ngelamar ini. Baru kalau misalnya kayak menurut kita kayaknya kualifikasi dari yang dia cantumin di body emailnya tuh cukup menarik gitu. Baru nanti kita bisa klik CV kamu. Tapi kalau untuk dokumen pendukung lainnya mending dikirimkan nanti gitu. Karena biasanya kita juga cuma lihat CV-nya dulu sih. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, Vanindia. Oke, makasih Vanindia untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk Kak Cindy masih ada dua orang lagi nih yang kira-kira mau bertanya langsung. Selanjutnya untuk Kak Retno, mungkin bisa diberikan pertanyaannya. Selamat malam. Terima kasih kepada Kak Azra dan Kak Cindy. Kak, saya izin menanyakan. Boleh. Saya mau nanya, kan terkadang yang kualifikasinya kan terkadang disuruh kirim CV saja. Apakah memang kita hanya disuruh CV saja, kita akan kirim CV saja, atau apakah ada supporting dokumen lainnya, atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua, kebetulan untuk jurusan saya terkadang diperlukan pengalaman, misalkan 2 tahun atau lebih. Nah, seperti itu apakah sebenarnya, kebetulan saya masih fresh graduate, Kak. Dan pengalaman kerja saya juga masih minim. Apakah sebenarnya kita seorang fresh graduate bisa nggak sih, Kak? Ada memungkinkan nggak sih untuk hal tersebut gitu? Makasih, Kak. Oke. Ini aku mau omongin ya. Kalian kalau misalnya lihat ada job poster, mohon dibaca. Bukan cuman posisinya doang gitu ya, tapi isinya juga teman-teman. Karena to be honest banyak banget nih aku kadang ngebuka posisinya apa, yang ngelamar apa. Misalnya let's say QA tapi untuk tech talent, yang lamar QC. Maksud aku tuh ikro gitu teman-temannya, baca gitu posisinya sebenarnya apa, terus apa aja detailnya, terus yang Retno tanyain misalnya let's say yang diminta CV-nya aja Kak, ya udah CV-nya aja yang dikirim. Jadi kita harus membudayakan membaca juga ya teman-teman ya, di sini jangan main asal apply juga. Terus misalnya di CV saya tuh nggak punya pengalaman Kak, misalnya kayak gitu untuk di CV. Tapi dibutuhkan minimal 2 tahun. Kalau menurut aku sih ya, mending kita nggak usah kirim kalau misalnya yang dibutuhkannya 2 tahun ya, karena takutnya nanti kayak sebenarnya nggak dibutuhin juga, takut jatuhnya kayak mubazir waktu kalian juga gitu. Cuman kita mungkin sebagai fresh grade bisa cari posisi-posisi mungkin yang lebih fresh graduate friendly gitu kali, atau kayak kita bisa mulai dari internship dulu gitu. Nah mungkin juga ada beberapa tadi aku ada baca kayak
ada apa namanya yang nanya juga kalau misalnya nih Kak, saya nggak punya pengalaman kerja di CV gitu. Terus apa sih yang bisa saya cantumin di CV misalnya kayak gitu. Mungkin kalian bisa cantumin tadi balik lagi internship atau kayak kalian punya biasanya di kampus-kampus kan ada internship kan ya. Itu di kampus kalian mandatory atau enggak tuh ikut internship? Atau malah enggak? Ada. Oke, cuman ada satu ini aja ya. Satu universitas aja tuh yang boleh. Oke, ada enggak. Oke. Mungkin kalau yang dari kampusnya tidak menyediakan internship, kalian bisa lebih inisiatif lah ya cari apa namanya cari kampus cari perusahaan-perusahaan yang menerima intern gitu. Terus misalnya nih nggak ada juga Kak intern, setidaknya kalian bisa cantumin di CV kalian kalau misalnya kalian punya pengalaman organisasi di kampus. Ya, ini ya, organisasi bisa dimasukin kan Kak? Iya, kalian bisa masukin pengalaman organisasi kalian di kampus kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman intern dari kampus. Kalau misalnya kayak, Kak, aku mahasiswa kupu-kupu juga nih Kak, nggak pernah ikut organisasi apapun di kampusku, misalnya kayak gitu. Mungkin kalian bisa cantumin kayak kegiatan sosial apa yang kalian lakukan, komunitas apa yang kalian cantumkan. Misalnya kayak, aduh Kak, tapi ini kan lagi pandemi ya, tuh bisa banget Kak keluar rumah gitu, karena takutnya nanti kena apa gitu. Saya kalian berkegiatan sosial ketemu manusia lain, mungkin kalian bisa ikutin atau cantumin kegiatan-kegiatan yang bersifat online, misalnya kayak webinar atau kayak sekarang udah banyak ya ada Google apa gitu yang bisa free dan cuman apa namanya join dari online gitu. Jadi kita tuh pengen ngelihat aktivitas apa sih, productivity kalian tuh seperti apa gitu di CV kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya work experience yang profesional gitu. Oke, thank you Mbak Cindy untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang tadi udah mau bertanya langsung, makasih banget. Sekarang aku mau lanjut untuk teman-teman yang lain nih, karena udah banyak yang tanya lewat kolom chat. Yang mungkin aku langsung bacain aja ya Mbak Cindy. Yang pertama itu ada dari Kak Yesika, katanya, Kak, informasi seperti tanggal lahir, tinggi badan atau berat badan, agama, dan sebagainya itu seberapa penting untuk dicantumkan di CV? Oke, detail seperti itu balik lagi tadi yang aku bilang, sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Gitu. Misalnya kayak kalau kalian ngelamar jadi let's say SPG, yang kayak gitu tuh penting banget teman-teman, kayak tinggi badan, terus kayak foto, apalagi foto kan, pasti kan itu yang paling dilihat dulu kan, kayak tinggi badan, usia dan segala macamnya. Kan kalau misalnya kayak kalian mau apply posisi let's say apa ya, IT tech talent misalnya kayak jadi front end developer, itu tuh nggak penting-penting banget teman-teman. Jadi kayak kita juga nggak peduli kalian tingginya 190 kayak mau apa berat badan ideal kayak, jadi kayak kalau bisa sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar tadi gitu. Cuman kalau untuk tempat tanggal lahir kayaknya standar lah ya. Kita kan juga pengen tahu gitu. Misalnya let's say kelahiran tahun 89 tapi baru kuliah S1 semester 7, itu ngapain aja gitu kan. Jadi kayak mungkin yang standar-standar kayak gitu bisa dicantumin sih. Cuman kalau untuk detailnya banget kayak tinggi badan, berat badan, tadi bisa disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Gitu. Oke, thank you untuk Mbak Cindy. Selanjutnya ada dari Kak Vicky. Pertanyaannya, Kak Ramrita, saya Vicky mau bertanya, zaman sekarang ini kadang suka terdapat lowongan kerja melalui sosial media yang terkadang suka melakukan penipuan dengan mengirimkan jadwal interview melalui WA. Pertanyaan saya, apakah WA tersebut benar-benar real dari tempat tersebut ataukah tidak? Sebelumnya terima kasih, Kak Ramrita. Kayaknya nggak semua ya, karena to be honest, aku pun ngontak apa namanya kandidat aku pun juga dari WhatsApp gitu. Paling kalian bisa konfirmasi kayak
biasanya kan ada kayak perkenalan ya pasti ya, saya siapa, rekruter atau HR dari mana gitu. Ya cobalah ya kita juga lebih proaktif, join kayak websitenya, ada nggak di Indonesia, ada nggak websitenya, jangan terlalu percaya banget, tapi jangan terlalu menutup diri banget atau jangan terlalu skeptis banget gitu. Jadinya kayak merugikan diri kita sendiri juga. Jadi kita juga harus pinter-pinter sih cari informasi terkait message atau pesan yang dikirimkan ke WhatsApp kita gitu. Saya Cindy HRBP dari Cilibeli, saya dapat CV kamu dari web karir kita. Perasaan saya nggak pernah nge-apply deh. Gitu loh. Jadi kayak kita harus lebih kritis gitu loh untuk cari informasi terkait undangan ataupun message yang masuk ke kita. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Clara. Saya mau bertanya bagaimana jika masih belum ada pengalaman bekerja, apakah ada kemungkinan dilirik oleh HR atau tidak ya Kak? Terima kasih Kak. Balik lagi sama yang aku tadi udah infoin, setidaknya kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja, internship bisa dicantumkan. Kegiatan sosial juga bisa dicantumkan, atau kegiatan sertifikasi online itu juga bisa dicantumkan karena mungkin ada beberapa posisi yang kita pengen lihat nih aktivitas kalian bukan cuma secara profesional ataupun akademis, tapi juga benar-benar lebih ke personalitinya. Misalnya kan hal itu juga bisa kita lihat dari aktivitas di organisasi, misalnya let's say organisasi di kampus posisinya jadi apa, nanti kan pokoknya kalian harus ngedetailin apa yang kalian kerjakan. Itu bisa jadi poin plusnya kita untuk cari informasi terkait diri kalian sendiri. Misalnya kayak tadi ikut organisasi apa, terus posisinya apa, let's say pertama merecap detail calon-calon apa misalnya gitu, menggunakan Excel bla bla bla. Jadi kan kita juga tahu, oh ternyata memang kalian udah menggunakan misalnya kayak Excel dari kuliah, udah terbiasa sejak kalian berorganisasi, atau kayak tadi let's say ikut lagi organisasi bagian apa sih yang kalau misalnya jualan-jualan gitu, yang suka cari gitu-gitu, terus mencari dana untuk kegiatan apa segala macam. Kan kalau misalnya kita butuh untuk posisi sales mungkin atau namanya kita butuh untuk bikin manajemen trainee, mungkin kalian bisa dihubungi gitu kan, karena kalian memang pada saat kuliah punya basic untuk selling atau tentang gimana caranya mendapatkan dana untuk kegiatan organisasi kalian gitu kan. Jadi nggak cuman work experience yang profesional aja sih yang bisa merepresentasikan diri kalian gitu. Oke, thank you Kak Cindy. Ini ada pertanyaan dari Kak Gadam. Mungkin pertanyaan itu sering banget nih buat mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang sering menanyakan pertanyaan ini. Hai Kak, mau tanya apakah course online yang bersertifikat perlu dicantumkan di dalam CV? Apakah hanya di LinkedIn aja baiknya? Terima kasih. Kalau ada sertifikatnya sih dicantumin aja ya di CV kalian, karena kan nanti juga pada saat interview misalnya kalian udah ke shortlist, terus udah ke approach dan udah oke buat interview, interviewernya juga pun kalau memang itu dibutuhkan untuk posisi yang kalian lamar kan pasti akan ditanyain kan. Misalnya let's say kita butuh Google data analis yang bisa Google Analytics, tapi kalian pernah ikut misalnya kayak pelatihan yang punya sertifikat online, misalnya kayak dari Google Analytics-nya, ya kita kan pasti tanya ya, maksudnya project apa nih, terus gimana kalian selama mengikuti course online itu, terus output-nya apa, kan jadi kita ada sesuatu yang bisa kita tanyain, ada sesuatu yang bisa kita probing ke kalian gitu. Dan kalaupun misalnya kalian merasa nggak begitu paham-paham banget tentang yang kalian post atau yang kalian tulis di CV kalian, itu malah yang jadi pertanyaan, kenapa di post, kenapa ditulis gitu.
Gitu. Oke, jadi apa yang dimasukkan ke CV itu sebisa mungkin kalian harus bisa bertanggungjawabkan ya. Yes, bener banget. Oke, sebelum lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, karena masih banyak beberapa pertanyaan dan antusiasnya tinggi banget sebelumnya Kak Cindy. Aku mau ingetin untuk teman-teman boleh isi dulu link yang udah kita kirim di kolom chat, karena itu akan menjadi bagian untuk pengiriman sertifikat kalian, jadi boleh untuk diisi dulu, dan untuk nanti mungkin kalau misalnya tenggelam, tim dari Celebrate School akan mengirimkan kembali ya linknya di kolom chat. Oke Kak Cindy, kalau gitu aku mau melanjutkan nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Hai Kak Cindy, aku mau tanya, saat apply CV lebih baik melampiaskan CV yang versi apa ya Kak? ATS atau manual? Kalau berdasarkan penjelasan Kakak, dalam CV harus menggunakan foto dan mencantumkan media sosial kita. Sedangkan dalam versi ATS yang aku lihat dari contohnya lebih simpel dan tidak ada foto maupun media sosial. Terima kasih. Oke, kalau applicant tracking system kan apa namanya, mereka itu menyaring atau menangkap keyword-keywordnya kan. Kalau kalian pun masukin foto dan masukin misalnya kayak social media, it's okay gitu. Yang penting kalau itu kan kita bisa lihat secara mata sendiri kan. Misalnya let's say aku cari posisi apa gitu. Nanti kan yang akan ke-generate sama si ATS-nya ini kan adalah kata-kata keyword yang sudah kita set sebelumnya kan, bukan foto kalian gitu. Misalnya bukan yang di set di sana kan bukan foto 3x4 yang ada di CV-nya, ataupun misalnya kayak sosial medianya, tapi lebih ke keyword dari requirement-nya gitu. Nanti kalau misalnya sudah oke nih misalnya secara requirement-nya, baru nanti yang kita lihat adalah si foto dan si additional lainnya gitu. Jadi kalau bisa sih dibikin atau dibuat CV yang dua-duanya gitu, secara desain dia oke, secara apa namanya ATS sendiri itu gampang buat kesaring gitu sih. Oke, jadi sebenarnya itu balik lagi ya, dan sebenarnya kalau ATS itu lebih ke keyword-keyword yang apa ya, yang sekiranya itu bakal ke track sama sistem itu gitu ya, mungkin yang lebih diperhatikan tuh itu untuk CV ATS. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Kak, fresh graduate yang tidak ada pengalaman organisasi ataupun kerja, apakah susah dapat kerja Kak? Soalnya CV-nya tidak menarik isinya. CV-nya nggak menarik. Kayaknya kalau untuk menarik atau tidak itu gimana caranya kalian nge-selling diri kalian ya. Maksudnya tadi kan balik lagi ya yang aku bilang, kegiatan yang sebenarnya nggak profesional pun kalau misalnya kalian bisa apa namanya menuliskannya itu secara apa ya namanya lebih bagus, tapi bukan sugar coating ya, bukan yang kayak melebih-lebihkan atau malah bohong, tapi kayak pemilihan katanya yang tepat, mungkin itu akan lebih baik. Misalnya let's say nggak punya pengalaman kerja sama sekali, tapi kalian punya online shop sendiri, kan itu bisa kalian masukin di CV, mungkin dengan personal project bilangnya, owner of hijabku misalnya kayak gitu. Posisinya misalnya kayak admin, kalian kan bisa ditulis di sana, maintain customer apa misalnya kayak maintain customer needs, misalnya kayak recap data, terus apalagi ya, tadi balik lagi handle customer complaint, kan emang itu yang dikerjakan, tapi kan jadi kayak terkesan wow dia bisa handle customer complaint gitu, kok dia bisa data recap gitu kan, dia bisa apa namanya handle her own business gitu. Jadi kan tergantung gimana cara kita penyampaian, balik lagi ke bahasa yang kita gunakan untuk kita taruh di CV kita gitu sih. Oke, thank you Kak Cindy. Ini ada yang bertanya lagi, mungkin pertanyaan ini tuh sebelumnya tadi udah dijawab ya sama Kak Cindy. Masih ada yang bertanya, kalau misalnya kita belum ada pengalaman bekerja, apakah ada kemungkinan dilirik oleh HR atau tidak? Mungkin untuk Kak Clara, bisa aku ulangi lagi, kakak bisa mencantumkan pengalaman organisasi, atau mungkin kalau misalnya kakak punya project ya, yang mungkin kakak berkontribusi besar, sebenarnya kakak bisa masukkan di situ. Dan kalau misalnya punya
online shop seperti yang tadi kayak Kak Cindy bilang, kalau misalnya sebagai owner ataupun apapun itu juga bisa dimasukkan ya Kak, karena kan berkontribusi dalam hal tersebut. Ya, bagaimana tuh Kak Cindy? Benar nggak Kak? Iya, bisa juga. Jadi balik lagi kan, tergantung posisi apa yang mau kita yang mau kita apply atau yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya kayak balik lagi kalau misalnya kalian maunya posisi dari HR ataupun recruiter untuk posisi pengalaman-pengalaman yang nggak profesional tapi dia biasa handle data, dia biasa handle customer, dia biasa handle pakai Excel dan segala macamnya. Cuman kalau misalnya kayak kita butuhnya posisi tertentu yang tidak membutuhkan kemampuan Excel yang terlalu dalam ataupun yang nggak juga butuh kayak keterampilan komunikasi, ya jatuhnya itu juga nggak akan dilihat juga gitu. Jadi lagi posisi yang kita apa di situ yang harus kita banyakin. Halo? Iya, oke, thank you Kak Cindy. Ini ada pertanyaan dari Kak Intan, katanya apakah ada aturan tertentu untuk foto yang akan dicantumkan di dalam CV? Kalau aturan tertentu untuk CV sih selagi itu bukan buat daftar, balik lagi tadi aku bilang ya, kayak CPNS atau apa yang biasanya kan kalau untuk daftar-daftar ke lembaga-lembaga kayak gitu kan lebih detailin ya, misalnya kayak latar belakang harus biru, baju harus putih, terus tidak menggunakan kacamata misalnya kayak gitu, harus ngelihat ke depan, rambut harus pendek gitu, itu kan kita bisa ikutin. Cuman kalau misalnya kayak kita pengen apply ke ke perusahaan-perusahaan yang tidak begitu yang nggak begitu mencantumkan detail-detailnya, mungkin kita bisa pakai foto yang lebih casual tapi profesional gitu loh. Mungkin kalian bisa pakai foto tadi, balik lagi yang aku bilang, foto-foto yang ada di LinkedIn gitu, yang lebih eye catching tapi tetap sopan dan profesional gitu. Tapi nggak alay ya, maksudnya nggak yang foto selfie dari atas terus kayak jadi dijadiin foto CV gitu, nggak gitu juga ya teman-teman. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada pertanyaan, waktu yang baik untuk mengirim CV itu kira-kira pada jam berapa ya Kak? Waktu yang baik untuk ngirim CV? Kalau kalian ngirimnya melewat email, kayaknya untuk office hour nggak apa-apa. Kalaupun mau di luar office hour juga nggak apa-apa. Toh kan nanti kayaknya rekruternya juga buka email kalian di jam office hour juga kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya kalian apply-nya lewat job portal, misalnya kayak dari Jobstreet atau LinkedIn, kalian juga jam 2 pagi mau nge-apply job itu juga nggak apa-apa. Maksudnya, nanti pada akhirnya juga mereka ngelihatnya, nge-screeningnya juga di jam office hour-nya mereka, atau malah kayak di waktu yang mereka pengen untuk review kalian punya CV satu-satu atau nge-screening CV yang masuk. Aku sih nggak masalah ya untuk jamnya. Tapi kalau misalnya kalian kayak personal, misalnya kayak personal nih, coba kirimkan CV-nya ya gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya kalian kayak kirimkan di jam office hour dan konfirmasi balik, misalnya kayak, Kak saya sudah kirim ya CV-nya gitu, thank you, boleh di-review atau nanti boleh minta, boleh dikonfirmasi ya apakah bisa next untuk tahap interview atau gimana, itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya kayak memang apply dari job portal ataupun kayak website mereka, perusahaan mereka sendiri, kayaknya nggak masalah sih mau jam berapa aja gitu. Oke, jadi buat yang pertanyaan tadi tergantung ya dari platform yang kalian pilih. Kalau misalnya email ataupun melalui job portal itu ada ketentuannya gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Mau tolong bertanya Kak, jika masih mahasiswa dan mau melamar sebagai internship dan pernah melakukan cuti kuliah beberapa semester, apakah perlu mencantumkan lamanya waktu cuti tersebut di CV? Terima kasih. Cutinya kayak apa ya? Misalnya kayak
cuti aja gitu atau gimana tuh? Mungkin cuti kayak pernah ada sakit atau sehingga nggak bisa untuk melakukan kuliah kayak gitu mungkin ya Kak? Kalau misalnya di CV kan kalau masih ongoing kan misalnya kayak tahun berapa terus present atau masih berlangsung kan. Paling nanti kalau misalnya kayak let's say angkatan 2000 berapa ya? 2000 berapa terus pas dilihat kok udah 7 tahun aja gitu kan, atau apa namanya, kalian mungkin bisa kasih apa namanya, notes aja sih di bawahnya gitu kayak tapi kayaknya jarang sih ada orang yang ngasih notes gitu di bawahnya kalau misalnya dia pernah cuti, kayak mungkin rekruternya juga nggak peduli juga, kayak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kayak selama kalian cuti ada kegiatan yang lebih produktif yang bisa ngisi CV kalian, jadi kayak oh it's okay dia kuliah 7 tahun tapi dia ini nih apa calon kandidat yang cukup brilian nih kalau menurut kita, it's okay gitu, kita bakal tetap approach kalian gitu. Oke, thank you Kak Cindy. Dan thank you juga nih untuk teman-teman yang udah ngirim pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya, antusiasnya, keren-keren banget. Dan sebenarnya dari beberapa pertanyaan itu ada yang udah pernah disampaikan, ada yang udah disampaikan saat pembawaan materi tadi, dan ada beberapa pertanyaan yang sama teman-teman sebelumnya. Jadi aku memilih pertanyaan yang sekiranya belum ditanyakan ya. Dan teman-teman juga bisa untuk isi linknya dulu terkait untuk keperluan sertifikat. Oke, untuk Mbak Cindy, terima kasih banyak udah memaparkan materinya, udah ngejelasin secara detail dan runut. Jadi kalau boleh aku simpulin lagi untuk teman-teman, CV itu kan merupakan hal yang penting ya. Jadi menggambarkan gimana diri kita walaupun melalui tulisan gitu ya. Setidaknya kita bisa mempersuasi nih diri kita itu bagaimana, dan jangan lupa mencantumkan pengalaman teman-teman juga yang relevan, yang sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Dan mungkin untuk acara kali ini, untuk webinar kali ini bisa sampai di sini dulu. Aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk antusias teman-teman dan keikutsertaan teman-teman di hari Jumat malam ini menjelang weekend, karena keren banget, antusiasnya masih ramai untuk saat ini. Dan mungkin untuk teman-teman selanjutnya bisa follow IG kita dulu di celebrate.school, karena akan banyak banget event-event menarik, akan banyak acara-acara yang bisa membantu teman-teman nih untuk mengembangkan skill teman-teman ke depannya, untuk mendapatkan karir impian teman-teman. Itu Celebrate School akan segera launching beberapa acara menarik dan ada kejutan juga untuk teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi teman-teman boleh follow IG kita di celebrate.school. Oke, thank you ya teman-teman untuk waktunya untuk malam ini, dan mungkin dari teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau leave dipersilahkan. Terima kasih. Thank you Azra. Terima kasih Mbak Cindy untuk waktunya. Yuk. Sama-sama ya teman-teman, jangan lupa follow IG celebrate.school karena kita akan banyak-banyak program yang membantu teman-teman untuk bisa berkarir, untuk bisa bersaing bersama kandidat lain. Jadi jangan lupa ya follow IG kita. Dan jangan lupa juga isi linknya karena akan ada pembagian sertifikat nanti. Thank you guys. Sama-sama teman-teman. Thank you Kak Anissa. Jangan lupa untuk isi linknya dulu ya, atau kalian boleh save dulu link untuk sertifikatnya dan diisi kemudian. Kita akan kirimkan maksimal 3 hari ya setelah webinar ini selesai. Terima kasih guys. Jangan lupa follow IG kita, celebrate.school ya.